Pengertian bea cukai. Bea cukai bukan merupakan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan memiliki dua istilah yang juga memiliki dua pengertian yang berbeda. Seperti bea adalah tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor dan impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai. Jadi, jika digabungkan, pengertian dari bea cukai adalah suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, serta suatu barang yang memiliki karakteristik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Susanti Siregar dari Prodi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bea cukai. Bea cukai adalah perangkat negara konvensional, sama halnya seperti kepolisian, kejaksaan pengadilan, ataupun angkatan bersenjata. Di Indonesia, lembaga ini sudah ada sejak zaman kerajaan atau sebelum datangnya kolonial Belanda. Sayangnya, pada zaman itu tidak ada yang mendokumentasikan untuk menjadi bukti konkret yang nyata kebenarannya. Saat masuknya VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda, barulah dokumentasi seputar bea cukai mulai terlihat dengan nyata. Pada masa itu, lembaga pengawasan yang memungut bea ekspor, impor, dan cukai barang ini tidak langsung dinamai bea cukai, tapi Hindia Belanda menamainya dengan EINI dan orang yang bertugas di dalam disebut douane. Setelah kependudukan VOC berganti menjadi Jepang, lembaga ini mengalami perubahan tugas. Pada masa itu, lembaga pengawasan yang memungut bea ekspor, impor, dan pungutan cukainya saja. Sementara bea ekspor dan impornya pemerintah tidak mengenakan pungutan. Pada saat Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya, bea cukai dibentuk kembali pada Oktober 1946 dengan sebutan Pejabat Bea dan Cukai. Selain itu, tugasnya pun kembali berubah pada masa Kongsi Hindia Belanda, yaitu melakukan pungutan bea dan cukai. Mulai dari situ, lembaga bea cukai tersebut mengalami dua kali perubahan nama. Pada tahun 1948 disebut dengan nama Jabatan Bea Cukai. Setelah itu, pada tahun 1965 hingga saat ini diubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau disingkat Ditjen Bea Cukai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan fungsi utama Ditjen Bea Cukai. Untuk itu, tugas dan fungsi bea cukai diantaranya: 1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. 2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik, impor, dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. 3. Melindungi masyarakat industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang atau dibatasi oleh regulasi. 4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. 5. Membatasi, mengawasi, dan mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan lingkungan
ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. 6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Kebijakan mengenai bea cukai. Sebagai lembaga bea cukai, tentunya harus melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai kebijakan bidang ekspor dan bidang cukai sebagai berikut. Bidang ekspor 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK-04/2015 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan atau pembatasan. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK-010/2017 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Kebijakan bidang cukai. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan tersebut. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 62/PMK-011/2010 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK-011/2009 tentang tarif cukai hasil tembakau. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK-011/2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK-011/2009 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dasar hukum tersebut dipatuhi Ditjen Bea Cukai untuk melakukan perlindungan terhadap industri yang taat terhadap pajak maupun industri UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga mengupayakan untuk melakukan penyeleksian ketat dan memusnahkan terhadap berbagai produk palsu, tidak resmi atau ilegal, serta produk yang dilarang masuk ke negara Indonesia seperti narkotika. BKC atau barang kena cukai merupakan barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang ada dalam Undang-Undang Cukai. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Adapun karakteristik BKC menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Yang pertama adalah pengonsumsian yang perlu dikendalikan, yang kedua adalah peredaran yang perlu diawasi, dan yang ketiga adalah pemakaian yang berdampak negatif bagi masyarakat serta lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang kena cukai terdiri dari etil alkohol atau etanol yang biasanya digunakan untuk membuat minuman beralkohol. Etil alkohol dikenai cukai dengan tarif 20.000 per liter. Kemudian ada minuman yang mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol atau MMEA. Dalam kasus lain, MMEA jika terbuat dari etil alkohol yang digabung dengan bahan lainnya, maka etil alkohol tidak dapat ditahan oleh pihak cukai. Dan barang yang terakhir adalah hasil tembakau yang terdiri dari rokok, cerutu, dan juga tembakau iris. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardhani Tonga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pita cukai. Nah, kalau kita mendengar tentang bea cukai ataupun pembayaran, pasti kita pernah bertanya, apa sih bukti dari pembayaran itu, khususnya bea cukai?
Nah, pemerintah sekarang ini telah menyediakan bukti pembayaran yang sah yang telah dikelola atau diproduksi oleh Perum Peruri dan yang dinamakan oleh pita cukai. Nah, kemudian ada pengertian dari pita cukai. Pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai yang sah, yang dimana pita cukai ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pita dan holograf. Nah, kita jangan mengerti salahkan pita. Nanti banyak banget yang bilang pasti pita hiasan, bukan. Tapi pita ini dibuat dan diletakkan pada barang-barang yang sesuai dengan ketentuan dirjen atau lembaga pengawas yang terkait. Saat ini pita cukai banyak dipakai oleh produk rokok atau sigaret. Nah, berikut ada contoh dari produk tersebut. Nih, bisa kita lihat di belakang rokok ada gambar lembaga pita cukai. Nah, inilah yang saya katakan tadi, pita cukai terbuat dari pita dan holograf. Nah, ini pita ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Bisa kita lihat ya. Jadi, kalau misalnya ada produk yang tidak memakai lembaga ini, mungkin produk tersebut bisa tidak dikatakan produk yang tidak terpercaya. Oke, ini ya. Jadi, produk ini harus dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya, yaitu lembaga yang mencetak uang kertas Indonesia. Oke, sekian dari hasil video saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.